Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, Guru ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. So ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu. Tujuan hidup kita dalam mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu. Tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam. Doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya, siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya, bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya itu lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, Super King 2 meter, sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya, jadi 2 kali Super King, 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu. Tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking. Tidak mungkin. Minta ikan diberi ular. Bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin. Karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya. I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku, dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau bapak di bumi itu yang begitu, apalagi bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang, Bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik. Bapak di bumi
biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapa di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin.